Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Nasruddin. Saya selaku mewakili dari ketua kelompok saya, yang dimana kami di sini mengambil judul yaitu mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Dimana kita tentunya mengetahui bahwa bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pada awal tahun pada tahun 2020, dimana seluruh dunia ini digemparkan oleh penyakit wabah yang namanya COVID-19. Nah, dimana di situ semua keadaan di dunia ini menjadi genting karena penyakit tersebut. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai perlindungan hukumnya terhadap setelah diadakannya vaksinasi, perlindungan hukum bagi masyarakat setelah diadakan vaksinasi di Indonesia ini. Bagaimana aspek-aspeknya, bagaimana perlindungan hukumnya yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi tersebut yang dialami oleh masyarakat. Tentunya ada di mana beberapa masyarakat yang mengeluhkan efek sampingnya, lalu mereka merasa dirugikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum tersebut. Oke, kita tahu bahwa berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh seluruh negara di dunia ini untuk dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke negaranya masing-masing. Dimana contohnya beberapa negara telah melakukan upaya preventif dengan menerapkan kebijakan penutupan atau penguncian aktivitas-aktivitas yang ada di dalam masyarakat di dalam negara-negara tersebut. Tidak terkecuali Indonesia juga, bahwasanya pemerintah Indonesia juga melakukan penutupan akses masuk dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, termasuk di daerah-daerah kota-kota yang ada di Indonesia. Itu semua dilakukan pemerintah agar virus COVID-19 tersebut tidak menyebar secara luas. Tetapi di negara-negara telah melakukan berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah masing-masing ya. Lalu ada juga berbagai negara telah berlomba-lomba sepanjang tahun 2020 sampai saat ini, tahun 2021 dan seterusnya sampai saat ini tahun 2022 telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan telah ada negara-negara membuat uji klinis vaksinasi yang telah mereka buat ya, untuk tentunya mencegah penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia ini. Dan semua negara telah bergencar untuk mengadakan vaksinasi yang ada di berbagai negara tersebut. Dan contohnya juga di Indonesia ini sudah melaksanakan sistem vaksinasi ya. Pada awal 2021 semua digencarkan oleh pemerintah agar sistem daya tahan tubuh ini kebal akan adanya virus yang ingin menular ke tubuh kita masing-masing. Dan di Indonesia ini ada kebijakan vaksinasi masing-masing ya. Dan vaksinasi ini terdiri dan dapat dilakukan pada tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama pada tahapan tenaga kesehatan, lalu dan profesi para kedokteran dan pelayanan kesehatan, lalu ada tahap kedua itu untuk petugas publik ya, mungkin TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan para aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi negara. Lalu yang ketiga itu ada vaksinasi diperuntukkan oleh masyarakat yang rentan pada aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu yang keempat itu tahapan diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya yang pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksinasi tersebut. Dan sejauh ini vaksinasi tersebut telah berjalan lancar dan telah digencarkan oleh pemerintah dan terus digenjot untuk kedepannya agar
kesehatan masyarakat ini terjaga dan kestabilan ekonomi kita ini yang tadinya mungkin pada awal COVID-19 ini menurun, lalu sekarang ini dan kedepannya mudah-mudahan lebih naik lagi dan stabil ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan berita bahwa munculnya virus masyarakat. Virus ini dikenal dengan virus SARS-CoV-19. Kasus pertama dilaporkan kepada WHO pada tanggal 31 Desember 2019 tentang kasus pneumonia unknown etiology atau penyebab tidak diketahui yang terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Indonesia melakukan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020, di mana saat itu Presiden Joko Widodo menyebutkan adanya 2 kasus pasien positif COVID-19. Yang pertama yaitu namun menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia bahwasannya virus COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia sejak awal bulan Januari. Dan saat ini berbagai cara dan upaya dilakukan oleh seluruh negara di dunia untuk mencegah masuknya virus COVID-19. Bahkan saat ini sudah ada varian jenis baru yaitu Omicron. Saat itu negara seperti Italia, Denmark, kemudian Filipina, Irlandia melakukan upaya preventif dengan menerapkan kebijakan penutupan atau penguncian aktivitas dan akses masyarakat yang dikenal sebagai istilah lockdown. Namun berbeda dengan Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau dikenal dengan PSBB. Tujuannya apa? Yaitu memperkuat penerapan atau pembatasan fisik yang dikenal dengan physical distancing. Pemerintah juga memerintahkan bahwa seluruh pekerja di Indonesia melakukan aktivitas pekerjaannya dari rumah atau dikenal dengan work from, dan para pelajar serta mahasiswa yang belajar melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya dengan secara online. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pelaksanaan vaksin di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, vaksinasi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang seperti bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu tahap kedua, vaksinasi diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun atau terminal. Kemudian bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga pada tahap kedua, penerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut yaitu di atas 60 tahun. Tahap ketiga, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek biospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu tahap keempat, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Walau pelaksanaan vaksinasi telah dimulai pada tahap pertama dan akan terus berlanjut hingga tahap keempat, namun kenyataannya masih banyak pro dan kontra. Bagi masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi ini, menerima pelaksanaan vaksinasi dilakukan secepatnya di Indonesia karena dianggap sebagai solusi
agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-19. Lain halnya dengan masyarakat yang kontra, di mana sebagian masyarakat ini menolak vaksinasi dan mereka anggap vaksin tersebut belum tentu aman terhadap tubuh mereka dan khawatir akan ada efek samping yang timbul setelah pelaksanaan vaksinasi. Kemudian ada juga pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat lainnya, perlindungan hukum seperti apa bagi mereka yang setelah mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut. Maka di sini kami tertarik membahas mengenai perlindungan hukum apabila munculnya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia, mengingat dasar hukum yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan vaksinasi masih baru dan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID, bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan peraturan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Terima kasih. Demikian nanti slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 atau setelah dilakukan vaksinasi COVID-19, terdapat gejala atau reaksi yang timbul karena efek samping dari vaksin tersebut. Pengertian efek samping dalam dunia kedokteran adalah suatu dampak perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan, yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu timbul sebagai efek sekunder dari efek terapi utamanya. Jika efek itu muncul sebagai hasil dari dosis atau prosedur yang tidak dapat, maka disebut sebagai kesalahan medis. Reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi menjadi 3. World Health Organization 2021. A. Reaksi ringan. Reaksi lokal 1. Nyeri kemerahan, bengkak pada tempat disuntikan. 2. Reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis. Reaksi sistemik 1. Demam. 2. Nyeri otot seluruh tubuh, mialgia. 3. Nyeri sendi, artralgia. 4. Badan lemah. 5. Sakit kepala. B. Reaksi berat. Reaksi berat yaitu reaksi yang biasanya tidak menimbulkan masalah jangka panjang, namun dapat menimbulkan kecacatan, menimbulkan kejang, dan reaksi alergi yang timbul sebagai akibat reaksi tubuh terhadap komponen tertentu yang ada di dalam vaksin. Apabila reaksi berat terjadi, maka harus dilaporkan karena reaksi alergi berat, shock anafilaksis, dapat mengancam jiwa atau dapat menjadi reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Hal inilah yang menjadi perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat, di mana pemerintah diharapkan juga untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Sehingga pemerintah mengatur pertanggungjawaban negara berupa kompensasi apabila efek samping paling parah terjadi kepada masyarakat. Pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19, hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Pasal 15B yang berbunyi ayat 1, dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat 3, dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah, di mana kompensasi sebagai pertanggungjawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu dibagi menjadi 2. Hal terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau yang disebut COVID-19, Pasal 15B ayat 2 dan ayat 3
Ayat 2 yang berbunyi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasinya juga diatur dalam pasal 15B ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bentuk dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan. Contohnya kasus pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terjadi yaitu kasus Bupati Sleman Sri Purnomo yang terinfeksi COVID-19. Beberapa hari setelah disuntik vaksin COVID-19, sumber dari Kompas 2021. Yang terjadi pada Bupati Sleman ini adalah show incident. Setelah divaksin pertama, kekebalan tubuh belum terbentuk. Maka dengan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kejadian yang menimpa di Bupati Sleman, pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kasus ini dapat dilihat sebagai contoh bahwa pemerintah bertanggung jawab dan menanggung seluruh akibat yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Pasal 13 ayat 3 vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang telah didata oleh Menteri Kesehatan. 1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. 2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dapat tidak dilaksanakan bagi siapa yang dikecualikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Pasal 13 ayat 3 yang berbunyi dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 21 bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Apabila ada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 menolak atau tidak melaksanakannya, akan dikenakan sanksi yang telah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi virus disease 2019 COVID-19. Pasal 13 ayat 4 yang berbunyi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai dimaksud pada ayat dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau sebagainya. C. Denda sanksi tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pendanaan pengadaan vaksinasi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 telah dilakukan bagi prioritas penerima vaksin tahap pertama dengan jadwal vaksin 13 Januari 2021, di mana vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pelaksanaannya akan terus berlangsung ke tahap selanjutnya, vaksinasi COVID-19 yang digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan secara bertahap sejak 13 Januari 2021 adalah vaksin Sinovac yang diproduksi oleh perusahaan Sinovac Biotech di negara Cina. Vaksin ini dikirim ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada 7 Desember 2020 lalu dan akan didistribusikan ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Apabila seorang sudah melakukan proses vaksinasi, maka mereka akan mendapatkan sebuah kartu di mana dalam kartu vaksinasi tersebut ada keterangan jadwal pemberian vaksin kedua atau sebagai pengingat untuk melakukan penyuntikan vaksin dosis kedua yang berselang 14 hari sejak vaksinasi pertama. Wujud kartu vaksinasi COVID-19 sebagaimana terpampang dalam keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK0202-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di ACC 2019. Berisikan 1. Registrasi, 2. NIK, 2. Nama lengkap, 3. Alamat, 4. Tanggal lahir, 5. Jenis kelamin, 6. No HP, dan 7. Lokasi menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua, terutama dosen pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum, yaitu pada Bapak Dadang dan teman-teman kelas Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Diana Madani dari kelompok 1 yang mana akan membagikan presentasi isu hukum yang akan kami jelaskan pada video ini. Sesuai pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Disebutkan bahwa pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap keamanan atau safety, mutu atau quality, dan khasiat atau efisiensi. Nah, imunogenisitas selanjutnya juga dalam ayat 4 dan ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, baik sebelum atau sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus di 2019 atau bisa kita sebut dengan COVID-19. Nah, di mana pada pasal 15 ayat 4 terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi atau COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Nah, pada ayat selanjutnya diatur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan untuk peserta terhadap pengobatan tersebut. Nah, di mana program jaminan kesehatan nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Nah, jadi perlindungan hukum menurut Suryanto Sukanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum tersebut adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan ataupun korban.
Nah, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, tentu diperlukan adanya perlindungan hukum pasca pelaksanaannya. Karena hal ini berkaitan erat dengan keamanan dan kesehatan masyarakat secara luas. Nah, di mana mereka berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dirinya sendiri, sehingga jangan sampai pelaksanaan vaksinasi ini yang diharapkan menjadi solusi dari pandemi COVID-19 ini dapat merugikan atau membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, di mana pengertian vaksinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penanaman bibit penyakit atau misalnya cacar yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, secara umum kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu yang pertama, bentuk perlindungan hukum preventif atau mencegah terjadinya masalah itu terjadi. Nah, bentuk perlindungan hukum preventif ini dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Nah, ini guna untuk mencegah terjadinya masalah di masyarakat yang berkaitan dengan efek samping dari vaksinasi COVID-19 ini. Nah, yaitu peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau bisa sering kita dengar dan kita sebut itu COVID-19. Nah, kemudian juga bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Badan BPOM adalah suatu lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, BPOM ini juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Jadi, BPOM ini pengawasan makanan atau obat-obatan itu sebelum beredar maupun setelah beredar pun mereka tetap mengawasi makanan dan obat-obatan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksinasi yang beredar di Indonesia saat ini. Nah, maka dari itu, sejak vaksin Sinovac dipesan dan telah tiba di Indonesia, pemerintah Indonesia langsung menugaskan BPOM untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai keamanan dan kehalalan dari vaksin Sinovac ini sebelum vaksin Sinovac ini disebarluaskan atau diedarkan, disuntikan ke masyarakat di Indonesia. Nah, BPOM ini merilis hasil evaluasi dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap 3 vaksin virus corona buatan perusahaan asal Cina ini. Nah, Sinovac pada Jumat 8 Januari 2012 pada laporan itu menunjukkan bahwa efikasi atau tingkat keampuhan vaksin coronavirus Sinovac ini sebesar 65,3%. Nah, angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa kita sebut dengan WHO, di mana minimalnya itu 50%. Nah, merespon hal itu, BPOM juga telah mengevaluasi untuk kemudian mengeluarkan izin darurat terkait penggunaan atau emergency use authorization. Nah, atau vaksin COVID-19 Sinovac ini. Nah, jadi
Jika fungsi pengawasan ini dilakukan secara optimal, maka kasus vaksinasi COVID-19 ini harusnya dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan banyak korban bertambahan lagi. Nah, dan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur lebih dulu, maka masyarakat dan pemerintah tidak akan bingung terhadap langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Sesuai yang terdapat pada pasal 13A ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Kementerian, lembaga, pemerintah, daerah, ataupun badan sesuai dengan kewenangannya itu berhak memberikan atau mengenakan sanksi administratif bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19. Sesuai yang terdapat pada pasal 15A ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum represif atau untuk menyelesaikan masalah juga sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan COVID-19, khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui 3 bentuk. Yang pertama, gugatan perdata biasa, yang kedua citizen lawsuit, dan yang ketiga class action. Gugatan perdata biasa dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum atau unremitted deed, baik itu yang secara langsung maupun tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku. Gugatan hukum yang dikenakan langsung pada pelaku diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan ini pada dasarnya dapat diajukan kepada pemerintah karena pemerintah sudah mengambil alih pertanggungjawaban hukum dari pembuat vaksin yang sudah tertera dalam pasal 11A ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 yang berbunyi pengambil alihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyedia vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik atau cara distribusi obat yang baik. Sedangkan gugatan melawan hukum yang dikenakan secara tidak langsung kepada pelaku diajukan berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Gugatan ini merupakan tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain atau dikenal dengan tanggung jawab pengganti atau vicarious
liability. Gugatan perdata berikutnya adalah citizen lawsuit, yang merupakan gugatan yang diajukan warga negara terhadap penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian negara dalam gugatan citizen lawsuit merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ini diajukan pada lingkup peradilan umum sebagai perkara perdata. Petitum gugatan citizen lawsuit dapat berupa tuntutan kepada negara untuk mengeluarkan suatu pengaturan yang bersifat umum atau regeling agar